wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Seperti biasa dalam pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan terlebih dahulu mengingatkan kalian mengenai motivasi untuk pagi ini. Silakan kalian jangan lupa untuk terus membaca buku. Karena apa? Karena buku adalah jendela dunia. Jadi silakan kalian perbanyak membaca buku-buku apa saja, terutama buku-buku yang berhubungan dengan pelajaran sejarah. Kemudian berikutnya saya akan mengecek kebersihan kelasnya. Silakan kalian cek di kolom-kolom meja kalian. Ada sampah yang berserakan tidak? Kalau tidak ada, berarti kelas ini sangat bagus karena kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Kemudian berikutnya saya akan mengabsensi untuk pembelajaran kali ini. Adriana ada? Kemudian Aldi, Alfian, Amanda, Ayu. Alhamdulillah untuk kelas 11 IPS 1 hadir semua. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian sama-sama kita akan belajar tentang proklamasi, akan tapi kita akan melakukan persepsi dulu. Ini ada pertanyaan, masih ingat materi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia? Ada yang masih ingat? Bagaimana pertemuan kemarin kita membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia? Ada yang bisa? Oke, silakan Devi. Apa Devi? Gerakan 3A. Gerakan 3A itu terdiri dari Jepang Cahaya Asia, kemudian Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Oke, bagus. Ada lagi pendudukan Jepang di Indonesia? Kira-kira yang kalian tahu tentang pendudukan Jepang di Indonesia? Tim? Oke, Jepang tergabung dalam Perang Dunia II dan dia terlibat dan dia mempunyai sekutu yaitu dengan Jerman dan Italia. Dan di sini itu ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita pelajari. Tetapi sebelum itu saya akan membaca dulu manfaat mempelajari proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengangkat harkat martabat dan derajat bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai pembuktian bangsa Indonesia bahwa negara Indonesia telah bebas dari semua penjajahan. Yang ketiga sebagai tanda bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan telah sampai pada puncaknya dan telah mencapai kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat hukum internasional. Kemudian berikutnya saya juga akan membacakan bagaimana tujuan pembelajarannya. Kita untuk pertemuan kali ini akan membuat sebuah proyek. Saya akan tanyakan terlebih dahulu kalian. Kalian kesini membawa kendaraan nggak? Ada yang bawa kendaraan bermotor? Ada. Kendaraannya merek apa? Yamaha. Kemudian Honda. Ada yang pakai misalkan Vixen. Kemudian ada lagi apa lagi motor-motornya? Supra ada. Terus ada lagi? Resmi, motor kamu merek apa? Vega itu terbuat dari apa? Yamaha atau Honda? Yamaha. Dan semuanya adalah made in Jepang. Jepang itu membuat produk, membuat sesuatu yang menghasilkan karya dan bisa berkembang sampai saat ini dan digunakan oleh kalian. Dan kita juga untuk pembelajaran sekarang kita akan membuat sebuah project. Kita akan membuat sebuah produk di mana di sini tujuannya adalah mengidentifikasi kekalahan latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi, menjelaskan perbedaan pendapat golongan tua dan muda, sampai ke menyajikan hasil penalaran peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana BPUPKI. Di sini ada dua foto dan di situ ada penjelasan pada September 1944 Perdana Menteri Jepang Kunai Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Panglima tentara Jepang di Pulau Jawa yaitu Kumaiki Harada mengumumkan dibentuknya Dokoritsu Junkicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut juga BPUPKI pada 1 Maret 1945. Kemudian dan di sini juga saya sudah menyiapkan video
Silakan kalian amati video ini. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1942. Kemudian saya akan menanyakan terlebih dahulu, ini gambar apa? Bom. Benar, bom. Peristiwa apa? Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima tanggal berapa maksudnya? 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki tanggal 9 Agustusnya. Dan ini apa? Gambar apa? Tanda tangan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dan ini apa? Dampak dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Saya akan menanyakan gambar apa ini? Tugu. Tugu. Di sekitar kita ada tugu nggak? Kita kan berada di daerah Kabupaten Cirebon. Kalau misalkan kalian jalan-jalan ke daerah kota Cirebon, ada tugu ini. Dan di daerah Kabupaten Cirebon juga ada tugu ini, di daerah Jatisayang. Tapi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah, karena kita berada di daerah Cirebon, bagaimana keterlibatan rakyat Cirebon dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau misalkan kalian baca, Cirebon itu ternyata merdekanya lebih dulu dibanding Jakarta. Kok bisa Pak? Iya, kita merdeka di Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Sementara di Cirebon merdekanya itu adalah 15 Agustus. 2 hari sebelum Indonesia merdeka, Cirebon sudah merdeka. Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan sama-sama kalian mencari jawabannya. Silakan nanti saya akan suruh kalian untuk duduk berdasarkan kelompok. Kita akan melakukan mendesain perencanaan proyek. Di sini nih, kalian sudah saya bagikan kelompok di grup WhatsApp. Ya, silakan nanti kalian duduk berdasarkan grup, berdasarkan kelompoknya. Kemudian setelah itu, silakan saya bebaskan kalian untuk membuat apapun itu proyeknya. Tetapi dengan temanya adalah proklamasi. Silakan kalian membuat rumusan masalahnya setiap kelompok apa saja. Di sini saya sudah meminta kalian untuk bebas mau membuat PowerPoint, mau membuat mind mapping, infografis, poster dan lain segala macam. Pokoknya temanya tentang proklamasi. Nanti setelah ini silakan kalian duduk berdasarkan kelompok. Kemudian silakan kalian diskusikan mau bikin apa. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan apa sih yang dimaksud dengan infografis? Ini saya akan jelaskan sedikit. Apa itu infografis? Infografis adalah sebuah sarana untuk menyampaikan data dan dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak data yang disajikan. Saya akan berikan contoh videonya. Jadi saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara membuat infografis. Saya sedikit-sedikit belajar menjadi YouTuber di sini. Jadi di sini adalah tutorial membuat infografis berbasis Canva dengan tema sejarah. Jadi silakan kalian perhatikan, jangan perhatikan orangnya, perhatikan bagaimana cara membuat infografis. Bagaimana membuat infografis berbasis Canva dengan tema sejarah. Kemudian di sini juga ada contoh beberapa mind mapping dan poster sehingga kalian punya gambaran. Kalian akan membuat apa? Dan ini contoh mind mapping dan ini posternya. Silakan nanti setelah itu kalian duduk berdasarkan kelompok. Sekarang saya minta silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah saya bagikan. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Silakan untuk duduk berdasarkan kelompok. Yang coba berdiri.
Kemudian setelah kalian isi LKPD-nya, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok untuk memikirkan rumusan masalah dan kalian akan membuat proyek apa. Silakan kalian diskusi, kemudian kalian isi dan kalian diskusikan mau membuat apa, apakah PowerPoint, mind mapping, poster dan segala macam. Silakan. Di sini ada penyusunan jadwal. Silakan kalian perhatikan di mana di sini pada pertemuan kali ini kalian berdiskusi menyiapkan materi dan menjadi topik bahasan apa saja, rumusannya apa saja, rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian IT, silakan kalian infografis berbasis Canva. Kalau kalian pengen poster, mangga silakan. Kemudian untuk tugas ini saya persilahkan kalian untuk membuat di rumah. Ya, silakan kalian buat di rumah, tapi jangan lupa kalian videokan keaktifan kalian dalam membuat poster, misalkan dalam membuat mind mapping. Jadi sehingga nanti hasil dari videonya kirimkan ke saya, sehingga saya tahu perkembangan bagaimana kalian membuat proyek ini. Kemudian berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama presentasikan hasilnya. Paham? Paham ya? Jadi nanti untuk pembuatan proyek di rumah, minggu berikutnya kita akan sama-sama presentasikan hasil dari kelompok kalian. Dan untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam penutup, di mana di sini saya akan merefleksi kalian mengenai soal. Jadi silahkan saya minta kalian untuk membuka handphonenya. Silahkan buka. Buat kalian, ini adalah refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian isi namanya. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam tahap penutup. Tapi sebelum kita tutup, apa yang kalian simpulkan dalam pembelajaran kali ini? Ada yang bisa jawab kesimpulannya? Oke, silakan Nazmi. Kesimpulannya apa nih? Untuk kesimpulannya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi dikarenakan Jepang kalah pada Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, sehingga Jepang menjadikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, lalu membentuk PKI dan dibentuk pula PPKI. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Nazmi. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya ingatkan kembali tugas yang sudah saya buat, dan untuk kalian silakan kalian buat proyek sesuai dengan kesepakatan kelompok, dan seperti biasa nanti ketika saya masuk kalian sudah duduk berdasarkan kelompok, paham ya? Dan nanti sudah jadi si proyek itu. Jadi kita tinggal presentasi atau saya langsung menilai hasil dari proyek kalian. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar seperti biasa, yaitu belajar sejarah
Indonesia. Dan sebelum kita memulai pelajaran, silakan cek kembali di kolom-kolom meja kalian. Ada sampah yang berserakan nggak? Kalau misalkan ada, silakan langsung buang. Kalau sudah bersih, berarti kelas ini sangat bagus menjaga kebersihannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai doa, saya tunjuk saja. Riko, silakan kok. Belum belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, saya akan absen Aldi, kemudian Amanda, Ayu, Devi. Oke, sebelum kita memulai untuk mempresentasikan proyek, saya akan tanya terlebih dahulu. Pertemuan kemarin masih ingat membahas tentang apa? Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya ulas kembali. Jepang itu tergabung dalam dua kubu, yaitu dia bersekutu dengan Jerman dan Italia. Kemudian Jepang kalah oleh sekutu dalam Perang Dunia II kan? Dan Jepang kalah itu diakibatkan oleh apa? Karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ya, karena dua kota penting di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Silakan, proyeknya sudah jadi semua? Sudah. Silakan kalian boleh dibuka proyeknya. Saya akan cek satu persatu proyek kalian. Kelompok satu membahas tentang apa? Infografis ya, membuat infografis. Kemudian rumusan masalahnya ada? Ada ya? Infografis ya. Dan di sini poin-poin yang dibahas, yang pertama adalah apa? Perumusan masalahnya kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, kemudian perbedaan golongan tua dan tunda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kesulitannya apa? Bisa menentukan anak-anak ya. Untuk materinya bisa gampang ya, di internet segala macam. Berikutnya kita akan masuk ke dalam presentasi. Silakan kalian diskusikan setiap kelompoknya siapa yang akan berbicara di depan. Ya, ketika nanti kelompok satu maju, silakan ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Silakan kalian bertanya yang kalian tidak mengerti dan kemudian nanti kelompok satu menjawab pertanyaan dari kalian. Paham sampai sini? Nanti ya. Oke. Kelompok satu gimana? Sudah siap? Sudah ya? Oke, silakan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi
kala proklamasi sedang dirumuskan. Oke, silakan diskusi terlebih dahulu. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Dari kalian ada yang ingin bertanya? Oke, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Oke, silakan. Jawabannya adalah penyebab kekalahan Jepang pada mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya adalah saat pemboman dua di kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang harus mengakui kekalahannya. Dan alasannya karena terdesak dan mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan ingin mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok mana. Silakan. Oke, sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. Di sini saya mewakili kelompok saya. Jadi ini hasil dari diskusi kami. Proklamasi kemerdekaan.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan saja. Kita kasih applause yang sangat meriah. Kalian telah membuat proyek yang sangat luar biasa dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Tapi intinya saya akan merefleksi sedikit mengenai proyek yang kalian buat. Yang pertama adalah mengenai pembuatan infografis. Jadi kalau misalkan kalian membuat infografis, silakan kalian lebih diperbanyak lagi warna, kemudian gambar, sehingga orang yang melihatnya itu lebih tertarik. Karena kalau hanya tulisan-tulisan saja, orang-orang pasti bakal bosan untuk membacanya. Itu yang pertama. Kemudian untuk poster, untuk yang membuat poster nanti ke depannya lebih diperbanyak lagi jenis kreativitasnya. Jadi antara materi dengan gambar itu harus berhubungan. Contoh, ketika kalian berbicara tentang proklamasi, di sana ada teks proklamasi dan tokoh yang berhubungan adalah misalkan Soekarno dan Hatta. Jangan sampai misalkan ketika kalian berbicara proklamasi, tokohnya misalkan Gajah Mada. Itu akan berbeda. Paham ya sampai sini ya? Dalam pembelajaran kali ini kami disuruh membuat proyek sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Proyek dipresentasikan dan memuat pertanyaan tanya jawab mengenai materi proklamasi kemerdekaan. Oke, itu saja kita akan tutup materi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.